Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani dari PGSD 5B di STKIP NU Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Saya membuat video ini karena bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dede Hadiansyah MPD. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Menurut Taylor, pada tahun 1993 mengemukakan komunikasi adalah pertukaran informasi atau proses yang menimbulkan dan meneruskan makna atau arti. Berarti dalam komunikasi terjadi penambahan pengertian antara pemberian informasi dengan penerima informasi sehingga mendapatkan pengetahuan atau informasi. Jadi, komunikasi adalah penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari komunikator atau penyampai informasi kepada komunikan atau penerima informasi. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal sering disebut juga komunikasi intrapribadi. Secara harfiah dapat diartikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya yaitu berdoa, bersyukur, atau berimajinasi. Terdapat fungsi komunikasi intrapersonal. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu komunikasi ini akan menjadikan seseorang agar tetap sadar akan kejadian di sekitarnya. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang dan terjadi kontak langsung dalam percakapan. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan tatap muka atau melalui media komunikasi seperti handphone. Komunikasi ini bisa disebut efektif apabila komunikasi dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dengan komunikasi tersebut. Nah, efektivitas antar pribadi ini dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu efektivitas perspektif humoris. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada keterbukaan, yang kedua empati, yang ketiga dukungan, dan yang keempat rasa positif, dan yang kelima kesetaraan. Kemudian yang kedua yaitu efektivitas perspektif pragmatis. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bersikap yakin, yang kedua kebersamaan, yang ketiga manajemen interaksi, dan yang keempat orientasi pada orang lain. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Menurut Michael Burgon, pada tahun 1978, komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan berbagi informasi, pemecahan masalah yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota lain secara tepat. Media komunikasi kelompok ini ialah seperti seminar, dengan tujuan membicarakan suatu masalah dengan menampilkan pembicara, kemudian meminta pendapatnya. Contohnya yaitu pada perkuliahan, briefing, atau workshop. Terus yang keempat ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu proses di mana suatu organisasi menyebarkan pesan kepada publik secara luas, atau suatu proses komunikasi di mana pesan dari media dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh audiens. Fungsi komunikasi massa yaitu yang pertama sebagai informasi. Kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, dan pesan, opini, dan komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi di luar dirinya. Contohnya yaitu pemberian informasi tentang penggunaan garam yodium dalam makanan yang merupakan salah satu upaya pencegahan gondok endemik.
Yang kedua yaitu sebagai sosialisasi, menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif. Yang ketiga yaitu sebagai motivasi, dan yang keempat sebagai bahan diskusi. Fungsi selanjutnya yang kelima yaitu sebagai pendidikan, yang keenam sebagai kemajuan budaya, yang ketujuh sebagai hiburan, dan yang ke-8 atau yang terakhir sebagai integrasi. Cukup sekian penjelasan bentuk-bentuk komunikasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.